Informasi baru bagi pensiunan PNS di Selasa 22 April 2025. Berikut ada informasi terbaru terkait dengan pemberlakuan skema fully funded bagi pensiunan PNS serta para pensiunan berbahagia. Ada 4 komponen yang siap dicairkan bagi pensiunan. Sri Mulyani telah menekan PMK 23 tahun 2025. Apakah yang akan dicairkan oleh Menteri Keuangan melalui Taspen? Berikut kedua informasi ini kita ulas di hari Selasa 22 April 2025 pada hari ini. Oke, kita masuk di informasi pertama bahwa Sri Mulyani telah menekan PMK 23 tahun 2025. Siap-siap, para pensiunan akan mendapatkan transferan gaji dan Bapak Ibu perlu ketahui berikut nominal terbaru gaji pokok pensiunan PNS di tahun 2025. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan informasi tadi, sedikit informasi bahwa bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi menjelang pencairan gaji di bulan Mei mendatang yang tinggal sekitar 8 hari lagi, wajib melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini selalu diingatkan Taspen agar pencairan gaji Bapak Ibu bisa cair tepat waktu. Apabila Bapak Ibu tidak melakukan autentikasi, maka dipastikan gaji akan terkendala dan bisa mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Oke, kita masuk di informasi pertama. Sri Mulyani telah menekan PMK 23 tahun 2025 yang siap-siap akan ditransfer kepada pensiunan. Bapak Ibu, kabar gembira dari Sri Mulyani untuk para pensiunan. Pensiunan PNS akan segera menerima gaji yang akan ditransfer melalui PT Taspen nanti di Mei 2025. Ternyata Taspen dan Menkyu telah menyiapkan pencairan lagi untuk pensiunan PNS sendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK 23 tahun 2025. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak hanya terkait dengan pencairan gaji K13, baru-baru ini muncul juga nominal terbaru gaji pokok pensiunan mulai Mei 2025. Ya. Nah, itu juga sebagai tambahan informasi nantinya yang akan kita sampaikan. Pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS dikabarkan akan disalurkan mulai Juni 2025, namun para pensiunan harus melakukan autentikasi untuk mendapatkan pencairan gaji di bulan Mei 2025. Nah, karena nanti di gaji 13 akan berpatokan besarannya sesuai dengan besaran gaji di bulan Mei. Nah, untuk autentikasi dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi andal. Lantas, berapa nominal yang akan ditransfer untuk para pensiunan PNS? Nah, baru-baru ini juga beredar di media sosial nominal terbaru gaji pokok pensiunan di tahun 2025. Daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2025 sesuai amanat UU ASN tahun 2023. Pensiunan PNS berhak atas jaminan pensiun berupa gaji pokok bulanan yang disalurkan melalui Taspen. Meski nominal gajinya tak sebesar gaji PNS, namun gaji pokok yang diterima pensiunan PNS akan sangat berarti untuk menemani hari tua. Pemerintah telah menetapkan besaran gaji pokok pensiunan PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Di mana di tahun 2024 lalu, pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan gaji sebesar 12%. Angka kenaikan tersebut merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan PNS, P3K, TNI, dan Polri yang hanya 8%. Kenaikan 12% juga mempengaruhi besaran tunjangan suami istri dan tunjangan anak pensiunan, di mana besaran kedua tunjangan tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Tunjangan suami istri sebesar 10% dan tunjangan anak 2%. Berikut ini daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 yang berlaku di tahun 2025 atau tepatnya mulai akan cair di Mei 2025 nanti.
Untuk pensiunan akan mendapatkan gaji terendah di angka 1.748.096, sedangkan untuk golongan 1A, gaji pokoknya bisa mencapai 1.962.128. 1B, gaji pokok bisa mencapai 2.077.264. 1C, gaji pokok bisa mencapai 2.165.184. 1D, gaji pokok bisa mencapai 2.256.688. Selanjutnya, pensiunan PNS golongan 2. 2A, gaji pokok tertinggi mencapai 2.833.824. 2P, gaji pokok tertinggi mencapai 2.953.776. 2C, gaji pokok tertinggi 3.078.656. 2D, gaji pokok tertinggi Rp3.208.800. Selanjutnya, pensiunan PNS golongan 3. 3A, gaji pokok tertinggi Rp3.558.576. 3B, gaji pokok tertinggi Rp3.709.104. 3C, gaji pokok tertinggi Rp3.866.106. 3D, gaji pokok tertinggi Rp4.029.536. Lanjut ke golongan 4. 4A, gaji pokok tertinggi mencapai Rp4.200.000. 4B, Rp4.377.744. 4C, Rp4.562.880. Dan 4D, Rp4.755.856. Serta tertinggi 4E, Rp4.957.008. Nah, itu terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang akan direncanakan di bulan Juni dan gaji pokok terbaru yang akan berlaku di Mei nantinya untuk pencairan gaji nantinya. Nah, di pencairan gaji ke-13 ini ada 4 komponen yang telah disiapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, keempat komponen gaji ke-13 pensiunan PNS yang telah ditekan Prabowo antara lain gaji pokok pensiunan PNS, tunjangan keluarga, tunjangan penghasilan, dan tunjangan pangan. Keempat komponen di atas akan diakumulasikan dan diberikan secara penuh sebagai gaji ke-13 pensiunan PNS. Nah, itu ya. Dan kita masuk di informasi terakhir terkait dengan penerimaan dana pensiun yang lebih pasti. Skema fully funded berlaku. Berikut ini syarat dan perhitungannya. Pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi besar dalam sistem pensiun pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang berada di golongan 1 hingga 4. Kebijakan tersebut memperkenalkan skema pensiun fully funded. Menggantikan sistem lama PSYGO yang selama ini membebani APBN. Skema fully funded memungkinkan dana pensiun dikumpulkan sejak dini selama masa kerja PNS dan dikelola secara mandiri oleh lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian, saat masa pensiun tiba, dana tersebut sudah tersedia dan tidak lagi mengandalkan pembayaran langsung dari pemerintah. Sesuai dengan kebijakan baru, PNS dari golongan 1 hingga 4 bisa menerima pencairan dana pensiun melalui skema fully funded, asalkan memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin bahwa kontribusi iuran selama aktif bekerja mencukupi untuk membiayai hak pensiun mereka secara penuh. Besaran dana pensiun yang diterima oleh setiap PNS akan disesuaikan dengan beberapa komponen utama, yaitu gaji pokok terakhir sebelum pensiun, masa kerja, dan golongan jabatan terakhir. Meskipun pemerintah belum merinci angka pastinya secara publik, simulasi yang beredar memperkirakan bahwa PNS golongan 3 dan 4 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih berpotensi menerima dana pensiun yang lebih besar dibandingkan skema sebelumnya, karena tidak lagi terikat pada keterbatasan anggaran negara. Skema fully funded ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyehatkan sistem keuangan negara dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan aparatur sipil negara setelah pensiun. Dengan sistem yang lebih mandiri dan terstruktur, diharapkan generasi PNS ke depan
bisa memperoleh jaminan pensiun yang lebih layak dan pasti. Pemerintah juga berencana memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai skema baru ini kepada seluruh ASN agar memahami manfaat dan mekanismenya, kontribusinya selama masa aktif bekerja. Lantas, kapan skema fully funded ini akan diberlakukan? Hingga data yang kita peroleh, Selasa 22 April 2025, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan pemberlakuan skema fully funded. Mari nantikan dan pantau terus perkembangannya.